nanti begitu jam 9 kurang lebih nanti selesai, nanti naik bis bareng-bareng semuanya nanti meluncur ke tempat yang sudah kami sediakan, di panitia sediakan untuk ngopi bareng-bareng, suasananya santai, dan nanti semoga-moga ilmunya dapat, chemistry-nya juga dapat gitu. Itu ya Bapak Ibu. Terus nanti begitu selesai kita melihat kondisi dan situasinya, artinya selesainya sampai kapan ya kita ikuti. Jadi pengantar saya kita berikan hati kita pada waktu itu untuk memberikan ruang sehingga terjadi sebuah chemistry. Dan ke depan masih ada hal lagi yang memang perlu kita komunikasikan, karena kita paham bahwa diklat calon kepala sekolah itu sudah tidak ada. Jadi yang ada adalah dari guru ataupun guru penggerak yang nanti akan diberikan kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Oleh karena itu kan harus ada penguatan di dalam rangka untuk memulai menjadi kepala sekolah, karena ilmu-ilmu kepala sekolah itu kan memang ada. Jadi sebelum menjadi kepala sekolah ilmu-ilmunya memang ada. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai teman-teman dari Dinas Pendidikan, Pak Sekdim, Kepala Bidang, dan juga panitia yang sudah mempersiapkan semuanya, dan saya banggakan semua teman-teman kepala sekolah yang rawuh di sini, dari kepala sekolah SMP jumlahnya 34, ini total semua SMP negeri kami hadirkan semuanya, dan sebagian dari teman-teman dari kepala sekolah dasar. Itu saya sangat mengharapkan kunci sentralnya di sini adalah Bapak Ibu kepala sekolah yang mempunyai tanggung jawab untuk menjabarkan, mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan dari atas yang baru seperti AM ini kepada bawah. Oleh karena itu tugas sebagai pemimpin itu harus memahami dan bisa memberikan arahan saat sekarang. Kemudian untuk lingkungan belajar, ini iklim keamanan sekolah ini sangat mendukung di dalam rangka proses pembelajaran yang bisa mewujudkan hasil belajar peserta didik yang maksimal. Ini masih ada perundungan, masih ada hukuman disiplin fisik, masih ada kekerasan seksual, masih ada narkoba. Dilaksanakan di AN kedua, hasil panjenengan itu untuk literasi dan numerasi tidak boleh turun, karena kita sudah naik saat sekarang. Kemudian untuk lingkungan belajar, ini iklim keamanan sekolah ini sangat mendukung di dalam rangka proses pembelajaran yang bisa mewujudkan hasil belajar peserta didik yang maksimal. Ini masih ada perundungan, masih ada hukuman disiplin fisik, masih ada kekerasan seksual, masih ada narkoba. Supaya kita bisa mencapai targetnya Pak Bupati, karena targetnya nggak boleh diturunkan lagi. Kemarin tuh saya untuk nakal Bapak Ibu, kepada Bapeda kita minta, kita kan 2 tahun itu vakum ya, meskipun itu ada daring, tapi kita lihatlah berapa persen keberhasilan daring itu dan kualitas daring yang dilakukan itu. Karena itu bukan pembelajaran jarak jauh, masih pembelajaran darurat. Karena pembelajaran jarak jauh itu ada standarisasinya. Kemarin tuh hanya mengisi darurat gitu ya. Nah, kita mencoba untuk menurunkan target itu, tapi Bapeda ya pinter, gak gelem nurunin ya Pak. Akhirnya ya harus kita sekarang fight gitu ya. Tapi fight saya itu tidak akan tercapai kalau panjenengan tidak fight. Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Madiun itu turun, yang sekarang itu hanya 97, pada daerah lain itu 99.
melihat data ini juga dari berbagai data tersebut menjadi faktor pendukung. Bapak Ibu yang saya hormati, fondasi apa yang harus kita bangun supaya nanti kita untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh pimpinan dan juga mencapai tanggung jawab kita kepada anak didik. Ini kita mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri, diri kita ya sayang, dan juga teman-teman yang sekarang itu melakukan kebijakan dan melakukan suatu perencanaan supaya bisa menata panjenengan semuanya. Karena panjenengan semua itu memang harus didampingi. Contohnya tokesnya itu adalah saat AM itu masih didampingi, diarahkan, ternyata naik. Saat kemudian panjenengan kubur, panjenengan diingatkan lagi bahwa ingat kemudian jangan dibiarkan sekolah, rencanakan dulu sebelum kemudian panjenengan akan libur, ternyata juga tidak ada aset yang hilang. Artinya apa? 2 tes ini sudah cukup bagi kita di dalam upaya bahwa panjenengan tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Selanjutnya monggo panjenengan untuk break, istirahat, sholat maghrib dan makan malam. Nanti setelah itu jam 7 nanti kita kontak lagi untuk kumpul di sini. Terima kasih. Mohon maaf tadi agak waktunya agak meloncat sedikit ini. dan SMP yang tahu pada hari ini dan teman-teman dari Dinas Pendidikan, Pak Sekdi, Pak Kepala Bidang dan tim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Bupati izinkan kami melaporkan bahwa kegiatan hari ini adalah merupakan suatu kegiatan di dalam upaya untuk melakukan suatu evaluasi terhadap kinerja kita di tahun 2021 dan sebagai satu tonggak untuk menata kembali di dalam upaya untuk mencapai tujuan di tahun 2023, yaitu adalah terkait dengan indeks pendidikan kita yang hari ini akan berproses menuju ke kebaikan. Karena di tahun 2021 kami mendapatkan angka indeks pendidikan kita masih ada yang harus ditempuh untuk dinaikkan lagi, jadi masih kurang dari target. Berkaitan dengan hal ini, kami baru bisa mengundang teman-teman kami dari Dinas Pendidikan, dari SD dan SMP sejumlah 55 kepala sekolah. Mudah-mudahan di tahun depan kami bisa melaksanakan kegiatan ini
dan kegiatan ini nanti bisa menambah semangat, juga akan merubah satu paradigma bagi teman-teman kepala sekolah di dalam upaya untuk mewujudkan satu perubahan di dalam pembangunan di satuan pendidikan masing-masing. Ibu Kantin Kabupaten Madiun beserta teman-teman peserta pengembangan kepala sekolah baik SD maupun SMP. Mari kita menundukkan kepala sejenak seraya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridho ridwana syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarakatul Fatihah. Allahumma hamdan asy-syakirin hamdan na'imin hamdan yubdi mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunzina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tutahhirna min jami'il. Wis krungu Pak Parlan. Tak pikir sampai nyemangati aku ya, semangat Bapak. Jadi ada yang harus disamakan. Saya sering menyampaikan ini karena masih saya temukan di beberapa titik, di beberapa lembaga yang mana bagaimana toh esensinya tentang komitmen pelayanan. Jadi kalau kita itu pengen mempunyai service komitmen yang bagus, itu yang pertama harus sadar bahwa begini cara pandang. Kalau ada dokter, ini contoh, kalau ada dokter didatangi pasiennya itu ditempeli koyo. Ini coron desa, tempeli koyo ambune remason. Dulu kan tempeli koyo baunya remason. Jangan pernah memandang pasien yang datang itu butuh dokter. Jangan memandang pasien yang datang itu butuh dokter. Dokter harus berubah cara pandangnya, bahwa orang yang datang itu meskipun bau remason, itulah orang yang akan membawa kebaikan bagi kita. Itulah orang yang akan katakanlah meningkatkan derajat kita. Itulah orang yang akan membuat kita itu menjadi lebih baik. Iki listriknya rong bayar tenang kopi Mas. Biasanya itu kalau ditarik di ujung akan kembali kepada komitmen terhadap pelayanannya. Bagaimana kepala sekolah sampai tukang sapunya, kepala sekolah sampai tukang parkirnya, itu juga harus satu frekuensi semuanya. Karena harus sadar, bayangkan ketika kepala sekolah ini gagah, guru niku yo wai-wai dandane bar subuh niku soalnya wis mulai dandan, tukang parkirnya yo galak-galak, tapi ora enek urite. Terus arep kerja, bayangkan
perlakuan terhadap murid itu harus dimulai dengan cara pandang yang benar, bahwa anak-anak itu dititipkan kepada kita, bukan dititipkan itu apa ya, bukannya mereka butuh kita, tapi bayangkan ketika tidak ada yang titip ke kita. Generasi. Nah, harus punya metode. Makanya saya sering berdiskusi sama Gus Ibu. Saya itu butuh masukan dari seluruh kepala sekolah. Tentang apa? Tentang permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing. Yuk, angel, nggak tahu momen. Yuk, Bapak, makasih banyak. Bagaimana setiap event Bapak upayakan menjadi karya kita yang terbaik, oke? Kita nggak usah menunggu nanti dapat hadiah nggak, nanti dinas, oke? Nah, gini caranya, Bapak Ibu, kalau di hutan, Bapak Ibu mengetahui penguasa hutan siapa? Harimau. Kalau harimau, bicara apa peragaan kita kayak apa? Simulasi harimau? Oke. Nah, kalau penguasa harimau nih, harimau ini di hutan itu ada penghuni manusia itu namanya Tarzan. Nah, Tarzan itu gimana simbol Tarzan? Banyak nih jadi bingung. Jadi gimana nih Tarzan? Laki-laki. Saat gini ya. Nanti ya, oke. Balik kanan, gerak. Balik kanan lagi. Koordinasi, cepat gabung. Memilih apa? Jangan keras-keras, nanti ketahuan sebelahnya. Balik, kembali ke tempat, gerak. Balik, udah gak ada diskusi. Balik tempat, gerak. 1, 2, action. Ini salah Bapak Ibu. Anda harus ke sini, ya Bapak. Halo, Anda namanya ke kelompok sini dong. Masa sesama anggota kita bunuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Nining, narasumber kita dari LP2KS Surakarta, Kepala Bidang Ketenagaan beserta tim yang mempersiapkan segala sesuatunya, dan yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai semua peserta, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD dan SMP yang rawuh pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, luar biasa Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita di dalam rangka penguatan terhadap tugas-tugas kepala sekolah yang digunakan nanti di dalam pelaksanaan menunjang tugas-tugas panjenengan semuanya. Ada hal yang memang harus dijadikan satu komitmen kita bersama, bahwa apa yang panjenengan dapatkan hari ini adalah di dalam upaya untuk merefresh kembali. Kami yakin bahwa panjenengan sudah sangat memahami tugas-tugas panjenengan, tetapi kita sebagai manusia dan memang mempunyai keterbatasan, mungkin kita kadang-kadang agak terlepas dan tidak konsen pada tugas kita. Dengan hari ini kita melakukan diklat penguatan dalam upaya untuk merefresh kembali, mudah-mudahan apa yang kemarin itu terlepas dari panjenengan semuanya sekarang kembali lagi dan bisa dibuat satu fondasi baru lagi untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak. Saya hormati, mudah-mudahan panjenengan menikmati kegiatan kita yang di luar, dan saya dengan teman-teman dari dinas akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini, kekurangan, kemudian apa yang harus kita sempurnakan ke depan. Mudah-mudahan besok tahun depan kita bisa bertemu kembali ya. Panjenengan masih berharap ataupun menyukai kegiatan ini, apakah mungkin di tempat yang lain saja Bu Siti, di sini tidak enak kan gitu ya? Iya Pak. Oh, kok jawabannya soalnya tidak kompak, jadi saya tidak dengar ini tenanan ora kan gitu. Ini gak tenanan, nanti akan saya cek lagi, kita evaluasi. Mungkin tempat yang lain Pak Parlanan gitu. Apa mungkin kita nanti yang tempat yang Pak Parlan sudah menyiapkan. Jadi untuk tahun depan ini Pak Parlan sudah menyiapkan teman-teman. Sudah menyiapkan. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di tahun depan lagi. Kita masih bisa bekerja sama, berkolaborasi di dalam rangka untuk melakukan perubahan, untuk mewujudkan mimpi-mimpi Indonesia di dalam rangka untuk mencapai pendidikan yang unggul di Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun.